ketika kita membicarakan pergantian menteri itu sebetulnya satu hal yang umum yang wajar terjadi reshuffle kabinet, apalagi apabila ada tuntutan-tuntutan dari masyarakat seperti itu kan. Jadi artinya bukan berarti seseorang itu diganti karena kurang kapabilitasnya dan sebagainya, tentu tidak ya. Tetapi lebih karena bahwa ini faktor politik ya. Kalau saya melihat bahwa sebetulnya ini kan respon presiden terhadap tuntutan masyarakat ya dari demonstrasi kemarin. Nah, tapi kan ada juga di sini faktor yang disampaikan bahwa Bu Menteri sendiri yang mengundurkan diri gitu ya, karena mungkin kelegawaan beliau bahwa ya mungkin artinya karena beliau sudah beberapa periode sehingga mungkin beliau juga memberikan kesempatan gitu ya. Jadi ada faktor memang dari politiknya sendiri dari pemerintah yang menunjuk atau presiden yang menunjuk untuk merespon, tapi di sisi yang lain kalau saya melihat ada kelegawaan dari beliau gitu bahwa ya mungkin masyarakat membutuhkan figur yang baru. Masalah transparansi data. Nah, ini harapannya juga dari para ekonom dan akademisi agar transparansi APBN kita itu terus lebih dijaga lagi. Bisa karena kemarin banyak kekhawatiran dari para pelaku di pasar tuh karena kok belakangan APBN kita sering agak telat dan kurang setransparan dulu seperti itu. Halo Tribuners, bersama saya via Tio Konibili. Kali ini kita akan membahas terkait dengan keputusan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto yang baru saja melakukan perombakan Kabinet Merah Putih pada Senin 8 September 2025 hari ini. Satu di antaranya yang diganti yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang digantikan oleh Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS Purbaya Yudi Sadewa. Tentu ini mengejutkan mengingat kiprah besar Sri Mulyani selama menjabat sebagai Menteri Keuangan dan juga karir internasionalnya, Tribuners. Untuk itu kita akan membahasnya kali ini dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, ada Profesor Telisa Aulia Valianti yang sore ini tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat sore, Prof. Ya, selamat sore Mbak Fia dan pemirsa Tribuners. Baik, Prof, bagaimana mendengar kabar sore ini meminta pendapatnya pergantian dari Sri Mulyani ke Pak Purbaya? Ya, pertama-tama saya ingin melakukan disclaimer ya bahwa ini saya sebagai pengamat ekonomi, sebagai yang juga berkecimpung ya di pasar juga, dalam arti bahwa eh, antara yang diambil keputusan dalam bidang ekonomi itu tidak terlepas juga dari politik ya, bahwa ada faktor-faktor politik yang mempengaruhi seperti itu. Jadi dan kemudian ketika kita membicarakan pergantian menteri itu sebetulnya satu hal yang umum yang wajar terjadi reshuffle kabinet, apalagi apabila ada tuntutan-tuntutan dari masyarakat seperti itu kan. Jadi artinya bukan berarti seseorang itu diganti karena kurang kapabilitasnya dan sebagainya, tentu tidak ya. Tetapi lebih karena bahwa ini faktor politik ya. Jadi dalam arti bahwa ini kita bukan hanya bicara kompetensi nih, misalkan kalau kita bicara direktur bank, oh kita mau mengganti seorang direktur bank A jadi pindah ke seseorang gitu, yang tadinya A jadi B. Nah, tidak seperti itu, berbeda karena kalau kita bicara menteri, ini adalah posisi politis di mana di situ ada kebijakan-kebijakan publik yang diambil dan kemudian ada pendapat dari masyarakat terhadap kinerja menteri tersebut ya, ada persepsi. Jadi dalam arti bahwa persepsi tersebut bisa terbentuk karena respon terhadap kebijakan-kebijakan dan dampak penilaian masyarakat terhadap dampak kebijakan. Jadi artinya bahwa sekali lagi tidak sesederhana ketika kita mengganti seorang direktur bank dan lain sebagainya karena ini kita mengganti ada pergantian dari sisi Menteri Keuangan. Jadi ini tentunya lebih kompleks ya indikator-indikatornya juga dan penilaiannya kita tentu harus lebih holistik dan ini tentu ada faktor politik juga di dalamnya sehingga kita perlu bijaksana dan dalam menanggapi hal tersebut. Jadi artinya bahwa kalau saya melihat bahwa sebetulnya ini kan respon presiden terhadap tuntutan masyarakat ya dari demonstrasi kemarin. Nah, tapi kan ada juga di sini faktor yang disampaikan bahwa Bu Menteri sendiri yang mengundurkan diri gitu ya karena mungkin kelegawaan beliau bahwa ya mungkin artinya karena beliau sudah beberapa periode sehingga mungkin beliau juga memberikan kesempatan gitu ya. Jadi ada faktor memang dari politiknya sendiri dari pemerintah yang menunjuk atau presiden yang menunjuk untuk merespon, tapi di sisi yang lain kalau saya melihat ada kelegawaan dari beliau gitu bahwa ya mungkin masyarakat membutuhkan figur yang baru gitu kan. Jadi di sini kalau saya melihat ada kombinasi antara kedua hal tersebut seperti itu. Oke.
Baik, Prof. Kemudian karena tadi ngomongin juga terkait dengan capability, Prof sendiri bagaimana melihat profil dari Pak Purbaya, Prof? Karena kalau misalnya saat ini beliau menjabat sebagai Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ya, LPS ini salah satu lembaga juga yang punya andil besar di negara ini karena kemarin-kemarin mungkin kita sempat lihat permasalahan banyak bank-bank yang pelit, kemudian LPS terus menjamin bahwa uang-uang dari para masyarakat ini aman, Prof. Gimana, Prof? Iya, jadi pastinya Pak Presiden itu memilih kan tidak sembarangan ya, dalam arti bahwa pasti ada masukan-masukan yang baik dan ada asesmen yang menyeluruh dan tidak mungkin juga kita menyerahkan pengelolaan keuangan fiskal itu pada pihak-pihak yang kurang kompeten. Nah, pastinya beliau sangat kompeten. Sudah dipilih melalui proses yang selektif dan juga menerima masukan dari berbagai macam pihak. Jadi apa namanya? Harapannya nanti bisa melanjutkan yang sudah baik ya, yang dilakukan oleh Ibu Menteri gitu, yang hal-hal baik yang itu diyakini bahwa Pak Purbaya bisa melanjutkan tradisi baik ini. Nah, kalau kita lihat backgroundnya LPS adalah suatu lembaga besar. Nah, Kementerian Keuangan tentu lebih ya besar juga ya, pastinya sangat besar lagi dan menyangkut kepentingan publik yang lebih banyak. Nah, tapi sudah teruji gitu loh. Jadi sudah memiliki pengalaman atau track record dalam mengelola suatu lembaga yang besar seperti itu. Jadi itu apa namanya keberhasilan beliau yang relatif baik dalam mengawal LPS. Tadi Mbak sampaikan sendiri ya banyak permasalahan di perbankan itu bisa dilalui dengan baik. Berarti secara track record beliau pernah memimpin suatu lembaga dan itu cukup berhasil. Kemudian yang kedua, Pak Purbaya ini sendiri kan memang memiliki track record di sektor keuangan. Ya memang keuangan itu ada dua, moneter dan finansial sama fiskal. Nah memang kalau di fiskal mungkin belum terlalu banyak kiprahnya, tetapi di moneter dan keuangan kiprah beliau itu sangat baik. Tapi biasanya moneter dan fiskalnya saling terkait. Dan kemudian kan jangan lupa menteri ini juga didukung oleh para wamen. Nah kita belum lihat struktur wamennya. Apabila wamennya masih sama itu kan sudah pengalaman dalam pengelolaan fiskal. Jadi bisa combine gitu. Dan kemudian masalah fiskal kita juga banyak terkait dengan bonds atau obligasi dan pengalaman beliau di Dana Reksa di salah satu lembaga apa namanya Research Institute apa dan salah satu lembaga yang terkait dengan pasar modal dan keuangan itu sudah sangat lama sekali ya pengalaman beliau di pengelolaan keuangan begitu. Jadi bagaimana relation dengan investor bondholder itu sudah menjadi bagian sehari-hari. Jadi sebetulnya kita tidak perlu terlalu khawatir ya. Mungkin dalam short term tadi masalah kedekatan dengan IMF dan World Bank menurut saya dengan pengalaman beliau juga ya bisa juga dong berkoneksi dengan IMF World Bank dengan baik karena kan beliau juga lulusan dari Amerika juga ya kemudian juga beliau udah sering berinteraksi dengan para investor juga jadi menurut saya kita tidak perlu terlalu khawatir gitu karena kan ada kekhawatiran nanti rupiah jadi begini-begini capital outflow dan lain sebagainya menurut saya itu jangan dibentuk mindset seperti itu karena menurut saya nanti asalkan kita bisa komunikasi fiskal kita nanti ada perubahan yang baik rakyat juga puas dengan kinerja fiskal kita dan kita bisa menjaga sustainability fiskal kita, kita bisa komunikasi kepada investor dan dukungan IMF World Bank pun pasti tetap akan mengalir. Kalau menurut saya sih seperti itu karena menurut saya dukungan dari IMF World Bank tidak hanya kepada satu orang karena kepada negara Indonesia memang selama ini sudah dijaga dengan baik, sangat baik oleh Ibu Sri Mulyani sebelumnya. Namun tradisi baik ini saya yakin bisa diteruskan juga oleh menteri yang sekarang karena menteri yang sekarang juga punya track record dari sisi komunikasi dengan investor internasional seperti itu. Nah, tapi nanti kan didukung juga oleh wamen-wamennya seperti itu kan. Dan kemudian juga bagaimana komunikasi kebijakan kita yang lebih baik seperti itu. Jadi harapannya nanti Pak Purbaya ini atau Pak Menteri baru ini nanti bisa menjawab harapan masyarakat juga. Jadi selain tetap menjaga kepercayaan investor juga dipercaya oleh masyarakat. Jadi jangan terlalu bias ke salah satu pihak saja, tapi masyarakatnya enggak. Karena kan kita stakeholdernya banyak ya. Jadi stakeholdernya bukan hanya investor internasional atau IMF World Bank, tapi juga kita punya stakeholder yang lebih banyak nih, rakyat banyak nih. Apakah puas dengan pengelolaan fiskal kita? Nah, itu juga harus tetap dijaga. Nah, selama ini mungkin ada semacam pendapat yang menyatakan bahwa mungkin terlalu banyak ini walaupun ke rakyat juga tetap ya sudah baik gitu. Cuma tadi supaya ini lebih balance. Nah, nanti harapannya nanti bisa lebih banyak lagi ke porsi ke rakyatnya gitu untuk bahwa fiskal kita memang pro kepada ekonomi rakyat. Nah, itu yang harus dijawab. Nah, kalau Pak Purbaya atau Pak Menteri baru bisa menjawab hal ini, tentu itu akan lebih baik lagi nanti dampaknya gitu loh. Kepuasan masyarakat, ya walaupun bukan semata-mata dari itu ya, tapi kan kita stakeholder juga banyak yang menilai ya, para ekonom, kemudian para ahli juga menilai, mengakses gitu, kebijakan fiskal kita harus tetap terjaga dengan baik. Misalkan masalah tax ratio
masalah efisiensi anggaran ini bagaimana supaya tidak terlalu berpengaruh ke rakyat dan kemudian bagaimana fiskal yang lebih distributifnya itu kepada rakyat itu multiplier efeknya lebih bisa dirasakan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu dan bagaimana sumber kekayaan alam kita yang kaya ini bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu harapan-harapan baru ya. Pastinya di era Bu Sri Mulyani yang pernah mendapatkan Menteri Keuangan terbaik dan lain sebagainya itu dijaga juga. Cuma mungkin lebih banyak ke stabilitas makro kalau kemarin gitu loh. Jadi harapannya si makro ini bisa tertranslate juga dirasakan oleh masyarakat. Kemarin tuh masih ada gap di situ. Itu yang menyebabkan masyarakat mungkin menjadi ada kekecewaan dan sebagainya. Sebetulnya secara makro indikator-indikator kita relatif baik gitu, fiskal dan makro. Tapi dirasakan di rakyat di lapangan itu berbeda, ada gap. Nah, harapannya menteri baru itu nanti bisa mengisi gap tersebut. Ya, bukan hanya menteri keuangan, tapi menteri-menteri lainnya. Ya, secara khusus kabinet Pak Prabowo ini bisa menjawab, Pak Presiden ini bisa menjawab tadi gap antara makro dengan mikro ini loh, yang dirasakan di lapangan. Nah, itu mungkin. Nah, kalau itu bisa terjawab, masyarakat oke, ya pasti investor juga akan percaya sih. Jadi akan memberikan kepercayaan juga kalau kita bisa menyelesaikan permasalahan domestik kita gitu. Jadi eh, ini in the short term aja sih mungkin ada keraguan apakah begini apakah begitu tapi menurut saya itu hanya dalam jangka sangat pendek nanti dalam jangka pendek dan menengahnya kalau kita bisa melakukan perubahan segera seperti yang diekspektasikan oleh masyarakat ataupun para stakeholder itu insya Allah ya investor pun akan memberikan kepercayaan itu jadi apa namanya melanjutkan hal yang baik dan tapi mungkin memperbaiki hal yang masih kurang baik yang kemarin tapi yang kebanyakan yang sudah baik itu terus dilanjutkan seperti itu termasuk kredibilitas kepada investor itu tadi. Prof, mungkin kita breakdown secara jangka pendek dan jangka panjangnya nih, Prof. Dengan untuk kemasyarakatan dulu. Tadi Prof sempat mention kalau misalnya ekonomi kerakyatannya ini harus ditonjolin banget. PR besarnya buat Pak Purbaya menurut ekonom seperti apa, Prof? Nah, mungkin bagaimana mensinkronkan program-program yang diharapkan oleh Pak Presiden dengan ketersediaan anggaran. Jadi misalkan Pak Presiden kan pengen nih ada kementerian-kementerian baru misalkan. Nah, itu sedangkan akan menambah beban fiskal kan. Nah, itu harus ada bagaimana Pak Menteri Keuangan yang baru ini bisa menyampaikan kepada Pak Presiden bagaimana narasi antara efisiensi anggaran, tapi di satu sisi KL-nya bertambah seperti itu loh. Jadi itu kan ada gap di situ. Nah, itu harus dicari bagaimana solusi terbaiknya dan itu tentunya harus sinergi lintas KL bukan hanya Kementerian Keuangan ya. Jadi harus bisa menyampaikan masukan ke Pak Presiden bahwa eh, bagaimana kita lebih efisien. Efisiennya itu bukan hanya dari sisi mengurangi jatah transfer ke daerah, misalkan kayak gitu, mengurangi belanja dinas, tetapi juga KL yang banyak ini juga bagaimana agak direm ya. Kalau saya melihat bahwa bagaimana Menteri Keuangan mengingatkan, quote unquote ya, mengingatkan yang baik gitu, maksudnya memberi masukan gitu bahwa kalau KL-nya ditambah, sedangkan negara lain sedang melakukan efisiensi dari sisi KL, baik Amerika, Vietnam ya, saingan-saingan kita dalam investasi itu mereka malah melakukan perampingan. Nah, kita malah menambah terlalu banyak gitu jumlah kaya sehingga menambah beban fiskal kita. Akibatnya apa kemarin? Ya ada narasi transfer ke uang ke daerah dikurangi. Nah, akibatnya daerah menjerit dan daerah PAD-nya naik bebannya ke rakyat. Nah, itu kan yang menjadi sumber-sumber akar ketidakpuasan dari masyarakat dan kerentanan dari masyarakat itu sendiri. Nah, itu bagaimana nanti Menteri Keuangan bisa mencari jalan tengah terhadap keinginan untuk menambah jumlah KL di satu sisi efisiensi, tapi on the other hand kan APBN kita sedang kondisinya fiscal space-nya terbatas seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian PR yang kedua, bagaimana fiskal kita itu lebih dirasakan oleh masyarakat bawah juga. Jadi misalkan program-program pemerintah MBG, KMP dan seterusnya, program 3 juta rumah itu bagaimana bahwa masyarakat itu merasakan di level mikronya pengawasannya itu harus ada aliran-aliran dana ini kemana saja. Kenapa kok rakyat kurang merasakan trickle down efeknya? Nah, itu Menteri Keuangan perlu bersinergi dengan kementerian lainnya untuk mengawasi penggunaan dana ini sudah tepat sasaran atau belum berdasarkan kelas kelompok tadi. Apakah ini hanya diterima oleh kelompok atas saja atau pengusaha-pengusaha atas, tapi belum dirasakan oleh UMKM, belum dirasakan oleh masyarakat kecil seperti itu. Jadi dana-dana fiskal ini loh. Jadi kemarin kan sempat efisiensi, tapi yang kena efisiensi ini kayaknya kebanyakan dampaknya tuh ke UMKM gitu. Nah, itu yang apa namanya supaya efisiensi ini tidak menyebabkan UMKM kita menderita begitu. Jadi eh, sedangkan program-program yang ada yang baru untuk menggantikan program-program yang tadinya diefisienkan itu lebih banyak ke perusahaan-perusahaan besar, misalkan seperti itu. Nah, itu yang mungkin
mungkin perlu diperbaiki dan diawasi. Jadi pengawasannya itu aliran dana. Jadi bukan sekedar misalkan Kementerian Keuangan mengucurkan dana saja, tetapi aliran dananya itu dipastikan memang sampai ke masyarakat kecil itu. Karena itu tadi gap antara makro yang katanya bagus-bagus dengan mikro yang di lapangan itu yang masih ada gap di situ. Nah, disitulah menurut saya peran Menteri Keuangan yang perlu untuk ditingkatkan lagi. Yang kemarin mungkin masih agak sedikit kurang, tapi itu bisa di-enhance lagi gitu. Oke, baik. Jadi ada dua PR banget nih terkait dengan lobby-lobby antara Menteri Keuangan ini harus pro rakyat tapi tetap harus menjalankan perintah dari Presiden. Ini harus lobbynya Betul. mantap. Dan yang kedua nih transparansinya ya Bu ya yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Ya, Apalagi kemarin kita menghadapi gelombang demonstrasi yang sangat besar ya. sekali yang menjadi sorotan dunia juga. Dan mungkin Ibu juga bisa Mm. kasih masukan PR buat Pak Purbaya untuk ekonomi internasional, Bu. Karena kita juga bisa melihat dari pinjaman utang Indonesia juga yang besar sekali di April kemarin ya, Bu ya. Ini ada 9.105 triliun rupiah. Itu pinjaman Indonesia. Seperti apa, Bu, PR-nya buat Pak Purbaya? Betul. Betul banget Mbak, tadi tambahannya banyak ya Pak. Cuman tadi kan dua yang saya sebutkan utama yang narasi di rakyat. Next baru kita bicara utang. Betul, itu kan itu juga sering kali. Jadi gini, kita ini pengeluaran lagi banyak tadi kan karena pengen mewujudkan macam-macam cita-cita bangsa itu bagus sekali, kita pengen sesuai dengan asa cita kita menjadi bangsa yang maju dan tapi itu kan semua butuh dana. Nah, tapi kita harus hati-hati banget bagaimana pembiayaannya. Sebetulnya satu yang diandalkan kan kayaknya dari pajak. Cuman kan masyarakat sekarang lagi susah begini, nggak mungkin naikin pajak, tarif gitu kan. Nah, apa instrumen untuk penerimaan? Kalau saya melihat banyak sekali kebocoran. Korupsi kita kan tinggi, ICOR kita tinggi. Nah, korupsi terus ditekan serendah mungkin. Nah, dana-dana korupsi, sitaan dan lain sebagainya kalau dikumpulkan, itu harapannya bisa menjadi sumber penerimaan kita. Kemudian dari sisi dana sumber daya alam, kita tuh banyak sekali sumber daya alam sudah dikeruk, tapi duitnya kemana? Nah, itu juga yang harus, karena itu kan banyak sekali korupsi di sumber daya alam. Nah, karena banyak sekali ekonom-ekonom, para ahli yang menyampaikan, kalau kita itu sumber daya alam kita dikelola dengan baik tanpa korupsi, itu kita tuh nggak perlu berutang sebetulnya. Dan pajak kita juga bagus penerimaannya. Nah, ini kan banyak tax avoidance, tax evasion, kejar itu para pengemplang-pengemplang pajak ya, kejar, kemudian kita bisa menghasilkan pendapatan untuk membiayai program-program untuk masyarakat itu di sisi penerimaan. Kemudian di sisi pengeluaran sekali lagi tadi harus efektif, efisien, sesuai dengan target kita. Jadi jangan cuma misalkan pengeluaran untuk perusahaan besar saja, tapi dan ataupun bansos saja, tetapi juga itu betul-betul nyampe bisa produktif ke masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mendorong UMKM bisa dirasakan dampaknya. Nah, kemudian utangnya seperti apa nanti dengan sendirinya. Kalau pengeluaran kita sudah bagus, efisien, kemudian penerimaan kita banyak nggak bocor, ya utang itu otomatis akan sedikit kita butuhkan gitu. Jadi kita juga betul harus ngerem hutang. Ya, karena kita tentunya nggak mau mewariskan anak cucu kita dengan hutang. Karena apa? Nanti utang terus dibayar oleh siapa? Oleh anak cucu kita dengan cara apa? Membayar pajak. Nanti pajak yang lebih tinggi masa mendatang. Itu namanya teori Ricardian equivalence. Jadi menurut Ricardian equivalence itu eh, apa kemampuan ketidakmampuan kita mengumpulkan pajak sekarang, kemudian kita tutupi dengan utang, nah nanti itu dibayar oleh generasi yang akan datang dengan utang yang lebih apa dengan pajak yang lebih tinggi. Nah, tentu kita tidak mau seperti itu. Makanya keberlanjutan fiskal itu juga menjadi penting. Nah, makanya di sini bagaimana itu utang itu kita rem. Betul sekali. Karena kemarin DSR sudah ada kajiannya. Meskipun debt to GDP kita masih aman, tapi kan kita naik terus dari zaman saya ingat ya tahun 2011 itu 25%, sekarang jadi 39%. Jadi hampir mendekati 40 ya. Walaupun katanya masih aman-amannya kita katanya 60 kalau sesuai dengan Eropa, tapi hasil penelitian mahasiswa kami itu ada untuk negara-negara berkembang yang tax ratio-nya rendah, itu sebetulnya aman tuh bukan 80 tapi 45 gitu. Jadi kita udah makin dekat ke angka 45 itu gitu, debt to GDP. Dari DSR, debt service ratio kita hampir 23%. Udah apa namanya mendekati melewati standar yang aman itu relatif aman tuh kalau mau aman banget tuh 20%. Jadi artinya ini dan hutang kita cicilan utang bunga itu setiap bulan di dalam APBN setiap tahun dalam APBN kita juga itu sudah sangat membengkak. Jadi ini yang harus PR juga. Dari mana kita bayar? Kita harus tetap bisa membayar itu. Karena Fitch kemarin sudah mengingatkan ya. Jadi Fitch itu kan yang memberikan sovereign rating untuk kita itu udah mengingatkan hati-hati nih utang Indonesia, hati-hati utang Indonesia. Jadi kita sudah diingatkan oleh lembaga sovereign, khawatir Indonesia di downgrade. Kalau kita di downgrade,
cost of fund kita makin mahal nanti kalau menerbitkan obligasi. Nah, itu jangan sampai. Jadi PR besar juga menjaga kepercayaan dari lembaga-lembaga rating agar kita tidak di-downgrade. Itu. Nah, salah satunya pengelolaan dari antara penerimaan dengan pengeluaran, kemudian menjaga tadi tax evasion dan apa namanya penghindaran pajak dan tax avoidance itu menjadi lebih kecil gitu. Itu harus kita jaga. Terus juga tentunya inovasi-inovasi sumber penerimaan pemerintah dan kemudian mengevaluasi kembali transfer dana ke daerah yang dipotong habis itu gitu. Karena itu eh, Iya. pemerintah juga tadi PR-nya Menteri Keuangan juga harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan penurunan transfer ke daerah karena daerah itu sangat membutuhkan dana-dana fiskal. Jadi tidak boleh langsung mendadak, memang betul daerah harus tidak bisa mendadak apalagi dalam kondisi sekarang akibatnya malah Pemda-Pemda banyak yang melakukan perda-perda yang menaikkan tarif-tarif misalkan tarif PBB begitu ya. Jadi akhirnya masyarakat pun jadi menjerit. Nah, itu makanya kebijakan pemotongan transfer ke daerah itu juga perlu dievaluasi. Kalaupun dipotong mungkin tidak sebesar itu dan tidak semengagetkan itu begitu. Jadi karena tadi ya kepentingannya untuk program-program nasional yang besar tadi. Nah, tapi program nasional yang besar sendiri belum tentu terserap juga. Seperti kita tahu anggaran beberapa ini kan kayak MBG dialokasikan 200 T, tapi kan baru terserap hanya sekian T, puluh T gitu kan. Jadi artinya itu juga mengurangi yang sudah pasti akan berdampak multiplier, nah yang belum pasti itu malah belum terserap gitu karena belum siap dan sebagainya. Jadi dalam alokasi-alokasi itu harus smooth gitu. Jangan kita misalkan karena ada lag time gitu. Jadi kita mutus yang ini yang sudah pasti berdampak, yang belum pasti berdampak itu dikasih alokasi anggaran gede, tapi kemudian belum tentu terserap. Nah, jadi planning dalam budgeting itu juga perlu betul-betul dipelototin satu persatu gitu. Jadi detail gitu. Iya, dan diawasi. Jadi nggak percaya begitu saja misalkan kepada para tim-timnya atau gimana harus betul-betul diawasi di lapangan itu betul nggak nyampe di masyarakat betul nggak karena banyak sekali berita-berita dananya terhambat kemudian kuota titik-titiknya itu juga dikapling oleh sejumlah pihak sehingga orang nggak bisa open access kepada pengadaan barang dan jasanya itu seperti apa jadi itu harus betul-betul sampai ke level mikro untuk dipantau gitu jadi bukan hanya di sisi pencairannya saja tapi bagaimana aliran dananya bagaimana penggunaan dananya itu semua harus diawasi ya memang banyak jadinya PR-nya jadi banyak ya. Mohon maaf, tapi kan memang itulah Kementerian dan lembaga mau lain ya Bu ya, karena tadi kalau misalnya saya sedikit rangkum obrolan Ibu, ini kan PR-nya untuk rakyat, ada bansos, ada semuanya harus nyampe ke rakyat, ini Kemensos harus ikut, kemudian Kemenko PMK juga harus ikut ya Bu ya. betul. Jadi ini kan sinergi KL ya, bukan Kementerian Keuangan sendiri. Dan tentunya bukan Pak Menteri sendiri. Pak Menteri kan punya tim ya. Jadi kan artinya timnya itu apa harus betul-betul digerakkan gitu sampai ke level daerah dan masyarakat sebagai pengawas dan DPR juga kan legislatif juga DPR, DPRD mengawasi juga bersama begitu. BPK, BPKP, KPK dan seterusnya harus dan juga orang tua murid misalkan kalau dalam konteks MBG ikut mengawasi dan memberi masukan. Jadi kan enak tuh kalau kayak gitu mungkin ada call centernya atau seperti apa. Jadi mungkin Kemenkyu perlu bikin juga tuh call center untuk bagaimana pengalokasian anggaran ini sampai atau tidak seperti itu. Dan nanti ada hubungannya dengan Badan Gizi, misalkan kalau dalam MBG ya nanti sinergi lintas KL-nya seperti apa. Karena itu bareng-bareng kerja bareng sih memang nggak bisa salah satu pihak seperti itu. Oke, kalau kita lihat update terkini keadaan pasar ya Bu ya, ini IHSG anjlok 1%, oh mungkin lebih, ada di poin 7.797,29. Apakah Ibu melihat ini karena masih keraguan saja atau seperti apa Bu? Ya, menurut saya hanya keraguan jangka pendek saja. Dan kemudian kita juga harus lihat faktor net buy net sales-nya ya. Maksudnya apakah lebih foreign atau domestik itu kita harus lihat dulu sih Mbak. Karena kan belum tentu kita langsung bisa simpulkan itu keraguan. Tapi kalau saya melihat kalaupun itu keraguan hanya jangka pendek kita harus optimis itu hanya jangka pendek saja. Karena kan orang masih kaget atau seperti apa begitu kan. Tapi kan ini bagus. Sebetulnya Presiden sudah merespon ya. Harusnya pasar harus bereaksi positif. Artinya Presiden kita, Pak Presiden itu atau pemerintah Indonesia itu apa mendengarkan aspirasi dari rakyat begitu. Jadi harus positif dong. Mungkin kalau keraguan seperti ini ya wajar di awal. Tetapi saya yakin sekali lagi kalau kita bersama-sama dan tidak menimbulkan berita-berita yang negatif untuk kita sendiri ya, saya yakin karena gini, investor itu kan nggak mungkin hanya percaya pada satu orang seperti itu. Kita juga sebetulnya ya walaupun orang itu sebagus apapun, tetapi kita kan memang tidak boleh tergantung pada figur satu orang dong. Ini negara Republik Indonesia, jadi
yang harus dipercaya adalah pemerintah secara keseluruhan satu paket Republik Indonesia. Jadi tidak bisa hanya bergantung kepada satu orang seperti itu sih. Jadi apa tuh namanya sebagus apapun ya dengan segala hormat atau seperti apa, tentu kan setiap orang ini ya. Tapi artinya bahwa kita harus bersama-sama karena saya yakin juga kan beliau selalu menyampaikan jangan lelah mencintai NKRI. Jadi kita pun sebagai yang menyebarkan berita dan sebagainya jangan lelah juga untuk bahwa menyampaikan bahwa Indonesia itu satu negara satu sistem. Jadi kita harus kompak bersama dan kita harus bersama-sama meyakinkan kepada para investor itu. Jadi ya nanti kan Pak Menteri Keuangan yang baru bisa soal dengan Ibu Menteri yang lama bahwa ini kita belajar sama-sama seperti apa, sama-sama nanti kan bisa kolaborasi dong. Maksudnya menyampaikan kepada investor sekarang penggantinya seperti ini, kita sama-sama ini apa saling ini bahwa ini akan tetap dijaga sustainability fiskal seperti itu kan maksudnya indah kan kalau karena kan saya yakin bahwa kenegarawanan Ibu Menteri Keuangan juga ya tentu akan berkomunikasi dengan investor untuk mengantarkan sebagai bahwa penggantinya ini akan meneruskan yang kredibilitas yang sudah baik selama ini seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya jaringan yang ditinggalkan Bu Sri Mulyani sudah bagus, tapi PR-nya juga banyak buat Pak Purbaya ya, Bu ya. Iya, untuk lebih meyakinkan lagi, terutama tadi karena sudah ada ancaman dari Fitch Rating bahwa kalau Indonesia terus seperti ini bisa di-downgrade. Nah, itu yang harus kita PR pertama kayak itu juga sih, selain ke rakyat juga ke stakeholder internasionalnya harus kita jaga seperti itu. Bahwa ini kredibilitas baik ini akan terus kita jaga seperti itu, yang sudah ditinggalkan yang baik itu oleh Ibu Sri Mulyani. Oke, karena mengingat kembali kalau misalnya Pak Purbaya ini kan dari profesional, sama seperti Ibu Sri Mulyani sebelumnya, cuma tadi seperti yang Ibu bilang di awal, kalau misalnya ngomongin mengenai kabinet, kondisi pemerintah pasti nggak lepas dari masalah politiknya ya Bu ya. Ini nilai-nilai ekonomi apapun yang perlu ditekankan ke Pak Purbaya di tengah himpitan dari politik juga Bu, yang mungkin masih memanas ya Bu ya, sampai akhir tahun mungkin? Iya, betul. Pak Purbaya kan pastinya beliau adalah dari profesional ya. Jadi kita alhamdulillah maksudnya dari satu sisi nih ya maksudnya bukan dari salah satu partai kan repot ya kalau dari salah satu partai kan nanti takutnya bias begitu kan. Nah, ini kan yang diambil sudah tepat gitu profesional yang didukung oleh partai juga pasti karena tidak mungkin tanpa ada dukungan partai tapi profesional tetap yang memegang sehingga posisinya independen itu udah satu modal yang besar dan kemudian secara nilai ekonomi ya harapannya beliau mampu untuk memiliki leadership sih yang terpenting tuh jadi leadership di mana beliau bisa tidak selalu ada ya ini saya justru mengutip pendapat teman kami yang ekonom nih jadi tidak selalu yes man gitu loh jadi kalau itu tidak baik nanti untuk negara jadi harapannya beliau bisa menyampaikan masukan yang baik apa namanya bahwa jadi harus bisa jadi ini juga rambu-rambu begitu loh untuk pemerintahan kita secara keseluruhan. Jadi ya semua kan pengen semua KL misalkan pengen oh anggaran saya harus naik sekian kali lipat. Semua juga pengen dapat yang prioritas begitu. Nah beliau kan berarti harus tegas nih kepada KL-KL bahwa oh nggak bisa ini harus sekian-sekian. Nah itu kan harus tetap dijaga gitu. Tetap selama itu kredibilitas fiskal. Jadi tetap harus ya itu strong leadership sih. Value ekonomi yang utama harus memiliki strong leadership karena memang sangat tidak mudah jadi Menteri Keuangan itu pastinya sangat berat. Jadi termasuk misalkan ya namanya pemerintah pengen yang populis, tapi kan secara fiskal mungkin harus diambil kebijakan yang tidak populis. Nah, itu harus berani, berani mengatakan tidak. Itu yang value ekonomi yang paling sulit untuk seorang menteri keuangan, berani mengatakan tidak. Gitu. Itu juga yang perlu ketegasan dan kemudian juga yang kedua juga bagaimana bisa komunikasi yang baik dengan rakyat. Jadi kita berharap Menteri Keuangan ini adalah figur yang juga humble dan bisa berdiskusi dengan rakyat juga harapannya seperti itu. Jadi apa namanya bisa mendengar masukan-masukan juga itu sangat penting sih menurut saya. Karena di era yang sekarang kita kan nggak bisa jalan sendiri, pintar sendiri nggak bisa. Kita harus smart street istilahnya tuh. Jadi harus smart street, mendengarkan berbagai masukan sehingga adaptif gitu. Karena kan eranya sekarang sangat berbeda seperti itu. Jadi beliau bisa komunikasi ke atas dan ke bawah ke atasan beliau bisa, ke bawah juga, ke masyarakat bisa juga. Nah, itu yang harus dijaga dan juga ke investor internasional gitu. Jadi banyak ya media juga dan lain sebagainya. Jadi harapan kita beliau juga bisa open dan masalah transparansi data tuh yang ketiga tuh jangan lupa karena belakangan ada semacam informasi tapi ini ya info ya ketika kami berkumpul para ekonom bahwa
Ya, belakangan ini APBN kita ini agak sering terlambat dan datanya nggak setransparan dulu begitu ya. Nah, ini harapannya juga dari para ekonom dan akademisi agar transparansi APBN kita itu terus lebih dijaga lagi. Nah, harapannya Pak Menteri baru nih bisa, karena kemarin banyak kekhawatiran dari para pelaku di pasar tuh, karena kok belakangan APBN kita sering agak telat dan kurang setransparan dulu seperti itu. Oke, baik. Pokoknya transparansi yang paling penting ya, Bu ya. Ya, transparansi dan komunikasi tadi, transparansi, komunikasi, Komunikasi, ya. Semoga Pak Purbaya ini juga bisa segera menjawab keraguan dari masyarakat karena mungkin masih syok ditinggal sama Bu Sri Mulyani ya, Bu ya. Tapi seperti yang Bu Telisa bilang, kita harus optimis karena mungkin kita harus menunggu kerjanya dulu dari Pak Purbaya. Siapa tahu beliau berhasil membawa ekonomi lebih baik, mungkin menciptakan juga kebijakan-kebijakan yang lebih baik. Tapi kita juga berterima kasih kepada Bu Sri Mulyani yang telah hampir lebih dari 10 tahun ya Bu ya, berada di posisi mengawal sebagai Menteri Keuangan yang telah membawa ekonomi Indonesia juga sekarang berada di posisi baik saat ini ya Bu ya. Kalau misalnya ngelihat profil Bu Sri Mulyani, kira-kira menurut Ibu Sri Mulyani habis jadi menteri, apakah akan kembali ke kancah internasional atau seperti apa Bu? Waduh, itu pribadi beliau ya, kami walaupun sama-sama, saya kan beliau senior kami ya, panutan kami, tentu saya sebagai dari FEB UI, beliau adalah senior yang luar biasa. Tapi mungkin pernah mendengar juga bahwa beliau punya cita-cita untuk kembali ke akademik dan kemudian mungkin juga meneruskan cita-cita beliau menjadi guru besar. Karena kan kalau melihat ini kan baru dugaannya, tapi sekali lagi saya disclaimer ini sama sekali kami bukan secara punya personally seperti apa, tapi karena beliau adalah figur yang tentunya sangat public figure ya, apalagi di kampus kami. Ya harapan saya sendiri, misalkan beliau mau ya lebih banyak kembali ke kampus itu juga bagus, karena kan pengalaman beliau bisa di-sharing dengan para mahasiswa tentunya, dan kemudian juga beliau kan dari keluarga rata-rata semuanya guru besar. Nah, harapannya ya beliau bisa jadi guru besar juga ya, karena tentu salah satu ekonom yang terpercaya di dunia dan sebagainya gitu kan. Yang ini di akademik, pencapaian akademiknya, karena beliau juga banyak mengajar juga waktu itu kan. Cuma mungkin karena kesibukan beliau sebagai Menteri Keuangan ya, tapi kan beliau sangat berpotensi untuk menjadi guru besar gitu kan. Jadi harapannya beliau bisa kembali ke kampus dan kemudian bisa menjadi guru besar dan sharing kepada kami lesson learn beliau itu tentu sangat luar biasa ya. Jadi dan itu akademik juga sangat membutuhkan. Nah, kalau internasional kan beliau waktu akhir-akhir kepemimpinan Pak Jokowi, kalau kita ingat sempat berkunjung juga ke IMF World Bank ya, bahwa beliau juga pernah di sana dan kemudian beliau selalu mengambil pemikiran-pemikiran baru di internasional pun pasti beliau juga sangat dibutuhkan ya. Jadi apa namanya, pengalaman beliau, lesson learn. Seperti ada salah satu mantan Menteri Keuangan kita juga di Harvard tuh ada kelas khusus Harvard ya, untuk lesson learn policy-policy emerging market. Nah, kayak gitu itu sangat membutuhkan biasanya pengalaman dari mantan-mantan menteri, seperti Menteri Chili juga gitu, yang selalu diundang di Harvard University untuk atau di Stanford membahas mengenai policy-policy pengalaman mengelola, itu pasti sangat dibutuhkan sih. Jadi arah-arahnya sih mungkin kalau lihat track record yang menteri-menteri keuangan di dunia bahkan sekalipun, itu memang biasanya seperti itu sih, kalau nggak ke kampus menjadi guru besar atau nggak juga apa namanya di international university atau di international institution gitu, pasti akan selalu terus untuk dibutuhkan. Dan saya yakin seorang ibu SME yang penuh dengan kehebatan-kehebatan ini di dunia ini pasti juga ya kan. Kalau kita bicara nih ya, ada Christine Lagarde, gubernur Bank Sentral, Janet Yellen yang tadinya central banker jadi treasury, ada yang dari treasury tadi jadi central banker ya, wanita-wanita hebat, Janet Yellen, kemudian Christine Lagarde ya, Christina Georgina apa Georgieva yang sekarang direktur IMF. Nah, itu kan apa namanya, wanita-wanita hebat di dunia, dan itu beliau sangat bisa menjadi seperti itu ya, entah di ECB atau di mana, banyak sekali pasti dengan pengalaman beliau itu terbuka karir internasionalnya lagi yang lebih. Baik, kita juga menunggu kabar baik tentunya dari Sri Mulyani ya, karena ini belum ada pernyataan sih setelah adanya pergantian Menteri Keuangan. Cuman kita pasti berharap ada kabar-kabar baik dari Menteri Sri Mulyani. Kalau begitu, Ibu Telisa, terima kasih perbincangan kita sore hari ini ya Bu ya. Semoga nih PR-PR-nya bisa terjawab sama Pak Purbaya nanti ke depannya membawa ekonomi Indonesia lebih baik. Tribuners, sekian On Focus kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy pamit undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.